Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita kembali berkumpul dalam rumah Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini mari kita datang di hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di bait-Nya yang kudus. Bait Allah menggambarkan gedung ini secara fisik. Dia hadir di tempat ini karena kita berkumpul di tempat ini untuk memuji Tuhan. Tetapi bait Allah juga menggambarkan diri pribadi kita, pribadi lepas pribadi. Sungguh Dia merindukan hadir bagi kita semua pagi hari ini. Nyanyikan pujian ini. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Haleluya. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Haleluya, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. bait kudus-Nya.
Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Terima kasih Tuhan. Yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Saya mengajak jemaat, mari bangkit berdiri semuanya. Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Haleluya. Mari kita sembah Dia, agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau menyembah Tuhan. Kami izinkan Tuhan hadir bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hidup kami untuk Tuhan tinggal bagi kami. Glory, 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 haleluya. Kami memuji-puji nama-Mu, Tuhan. Hadir,
tidak ada yang lain. Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ajaib bagi kami. Kami sungguh merindukan Tuhan hadir bagi kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Terima kasih Tuhan. dengan segenap hatinya, Terima kasih. berseru, Berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku rasa hanya kemuliaan-Mu, yang ku rasa hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Ini yang menjadi iman dan tekad kami Tuhan, di saat kami menghampiri tahta-Mu ya Bapa, di saat kami masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami ingin, kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati kemuliaan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Tak habis-habisnya Tuhan kami bersyukur untuk kebaikan-kebaikan-Mu Bapa, untuk kasih setia-Mu, untuk segala yang Kau berikan, bagi kami Tuhan. Hari lepas hari Tuhan kami menikmati bersama-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Engkau Allah yang selalu ada di dalam kehidupan Terima kami. kasih. Kami percaya Tuhan, kami yakin, kami imani Tuhan, bahwa segala yang kami perbuat, segala yang kami lakukan, semua di dalam kendali-Mu ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Bersyukur untuk pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kalau saat pagi hari ini Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan, bukan karena kami hebat, bukan karena kami baik Tuhan, tetapi Engkau Allahku yang baik yang memberi kesempatan kepada kami
Terima untuk kasih. kami dapat menghampiri Engkau Tuhan, untuk kami dapat menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan, sehingga kami mendapatkan kemuliaan yang daripadamu Tuhan, kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sukacita, damai sejahtera Bapa Engkau akan limpahkan bagi kami umat-umat-Mu yang mengasihi Engkau. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami ada Tuhan, semua karena rencana dan kehendak-Mu saja Terima Tuhan. kasih. Anugerah Allah ada di Terima dalam hidup kasih kami. Yesus. Bapa, kalau kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan, Haleluya. kiranya Engkau sucikan hati dan pikiran kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tidak mau ada pikiran dan pikiran lain yang ada di dalam muncul dalam hidup kami. Kami ingin hanya Engkau yang bertahta di dalam kehidupan kami Bapa. Beri kesempatan kami untuk kami dapat memuliakan-Mu Tuhan. Beri kesempatan kepada kami untuk kami dapat hidup menurut kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya turunlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu melayang-layang di tempat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu ada di dalam hati kami Bapa. Amin, amin. Supaya kami dapat menikmati Tuhan detik demi detik bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin mereka menghantar ke tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, seluruh umat berkumpul untuk memuliakan Engkau. Seluruh umat bersatu untuk meninggikan Engkau. Karena hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau juga memakai kami untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk Terima kesempatan kasih, Tuhan. ini Bapa. Engkau urapi kami Tuhan. Engkau tilik hati kami masing-masing Tuhan. Haleluya. Supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan tidak sia-sia di hadapan Engkau. Kami ingin Tuhan bersyukur dengan melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Tuhan Kristus Yesus yang Kristus. menjadi juru selamat dan gembala kami yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya. Haleluya. Mari kita bersukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan jiwa yang bersuka. Mari kita masing-masing mengundang, yuk jiwaku, ayo kita memuji Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Pujikan pujian ini. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru
Silakan duduk Bapak Ibu. Hari-hari ini kita mendengar perjalanan dari bangsa Israel. Saya sering berdecak kagum dengan apa yang Tuhan buat. Haleluya. Apa yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah dilihat, yang gak pernah timbul dari hati. Semuanya disediakan Tuhan bagi yang mengasihi Dia. Amin. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Bapak Ibu, kita datang, haleluya, kita datang mungkin dengan sesuatu yang membuat kita ragu akan kuasa Tuhan. Pujian ini berkata, kuasa Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri semuanya, nyanyikan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.
ajaib bagi Bapak Ibu dan bagi saya. Amin. Pujikan pujian ini dengan penuh pengakuan, pengagungan di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, haleluya. Sungguh kami masih percaya, kami akan terus percaya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku
katakan, sungguh ku percaya. Haleluya. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Saya mengundang Bapak Agus Haryono maju ke depan. Nyanyikan pujian ini dan katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Amin. Mujizat masih ada Dalam hidupku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya, 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 Terima haleluya. kasih. Sungguh Tuhan, kami meyakini Tuhan, mujizat-Mu masih ada bagi kami umat-umat-Mu Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, bahkan sampai selamanya Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau berkenan Tuhan memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk bersama-sama bersatu hati beribadah kepadamu Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya pujian yang sudah kami naikkan Tuhan berkenan di hadapan Engkau Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami Bapa, karena kami yakin, kami tahu Tuhan, firman-Mu meneguhkan iman kami, menguatkan kami Tuhan, menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan, memberikan kami kelepasan Bapa. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap menerima firman-Mu Bapa. Memberkati Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang sudah membawa kami memasuki hadirat-Mu Tuhan. Memakai Tuhan, pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan, untuk terus bekerja buat Engkau, untuk terus melayani Engkau dengan heran Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, memberkati pelayanannya Tuhan. Bapa, sebentar firman-Mu akan ditaburkan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berbicara melalui hamba-Mu, urapi lidah, mulut, bibir hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu sendiri Tuhan. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami hanya mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang menguatkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita kembali bersekutu bersama-sama. Sebelum kita akan menerima kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan apabila hadir di tempat ini, ataupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, kita akan berdoa bersama-sama. Kita nyanyikan pujian bahwa Tuhan juga
gunung batuku. Kita percaya Dia adalah gunung batu, keselamatan, kekuatan di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, Datuk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena sungguh Engkaulah gunung batu keselamatan kami. Di dalam Engkaulah ada perlindungan, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada damai sejahtera, di dalam Engkaulah ada sukacita yang melimpah-limpah. Dan hari ini kami bersyukur Tuhan, karena di dalam Engkaulah setiap keluarga GPDI El Shaddai dapat bersyukur menikmati kemurahan-Mu. Dan minggu ini mereka dapat kembali merayakan ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Terima kasih Tuhan, karena di dalam Engkaulah mereka dapat menikmati semuanya. Dan hari ini kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Terus bawa mereka untuk menjadi umat-umat yang percaya sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Tuntun hidup mereka untuk lebih mengenal Engkau, bertumbuh di dalam iman yang teguh, di dalam pengenalan yang semakin dalam kepadamu. Hidup mereka adalah hidup yang mengikuti kehendak-Mu, supaya semua kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, semua yang baik dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan perjalanan yang kita pelajari dari bangsa Israel, dan saya percaya juga adalah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya, ada banyak hal-hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari. Kita hari ini akan belajar dalam persinggahan yang ke-8. Kita buka bersama-sama Bilangan pasal 33. Seperti yang saya sudah jelaskan, ada beberapa bagian di mana kemudian kita hanya belajar dari arti nama tempatnya, ya, untuk kemudian kita lihat bersama-sama, karena tidak cukup banyak catatan di dalam Alkitab mengenai apa yang terjadi di tempat-tempat tersebut. Bilangan 33 kita sampai ke ayat 12. Saya akan mengajak Bapak Ibu membaca 2 ayat, ya, 12 dan 13. Mereka berangkat dari padang gurun Sin, lalu berkemah di Dofka. Ayat 13, mereka berangkat dari Dofka lalu berkemah di Alus. Ya. Ada 2 catatan tempat yang kita akan lihat secara sepintas.
Dalam gambar yang Bapak Ibu bisa lihat, ada persinggahan yang pertama, yang ke-8 maaf, yang dapat kita lihat adalah Dofka. Ya, bangsa Israel melakukan perjalanannya dan mereka kemudian bersinggah di Dofka. Dofka adalah satu tempat di mana mereka kemudian tiba setelah padang gurun Sin. Minggu lalu kita belajar di padang gurun Sin mereka menikmati mana, menikmati kekuatan yang baru. Ya, ada mana yang mereka bisa ambil setiap hari, mereka bisa makan, mereka bisa kemudian memperoleh kekuatan. Dofka punya arti menghalau atau mendesak. Dan ada satu pelajaran yang kita bisa ambil bahwa ada kalanya Allah menghalau kita ke tempat berikutnya. Tidak lama-lama mungkin padang gurun Sin di mana mereka dapat mana, mereka bisa makan, adalah tempat yang menyenangkan untuk mereka terus ada di sana. Tapi Dofka mempunyai arti menghalau atau mendesak. Ada kalanya kita didesak, kita dihalau untuk terus berjalan ke tempat berikut untuk tidak terlena dengan kenyamanan. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang saya rasa kita punya, kita miliki, di mana Tuhan ingin kita terus maju. Jangan berhenti di satu tempat di mana kita sudah merasa nyaman. Ada kalanya ada situasi-situasi yang Allah buat sedemikian rupa supaya kita terus maju dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Ya, itu yang kita bisa pelajari dari Dofka. Persinggahan berikutnya ke-9 di ayat yang ke-13. Dari Dofka mereka berlanjut ke satu tempat yang bernama Alus. Ya, ada satu tempat yang kemudian menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Ya, di sana mereka pun tidak ada catatan-catatan yang khusus apa yang terjadi di sana, tapi kemudian kita bisa belajar. Ya, di Alus adalah satu tempat yang kemudian punya pengertian mengadoni. Ada catatan dalam bilangan bagaimana di sana. Karena mana itu akan terus datang, ya kita belajar kemarin hampir selama 40 tahun. Dan di daerah inilah mereka kemudian belajar mengadoni. Kalau selama itu di awal mereka hanya terima mana kemudian makan, tapi kemudian mereka diberi satu pengetahuan untuk kemudian membuat adonan, membuat mana itu menjadi kue dan sebagainya. Alus punya arti mengadoni atau adonan. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Ya, bahwa sesungguhnya seperti adonan itu ada di dalam tangan orang yang membuatnya. Semua hidup kita juga ada di dalam tangan Tuhan yang membentuk hidup kita. Yeremia 18 ayat 6b, saya tidak akan bacakan, Bapak Ibu dapat mencatat, melihatnya di rumah. Seperti penjunan, hidup kita itu ada di dalam tangannya, dibentuknya. Dan sungguh indah kalau kita berserah kepada Tuhan yang membentuk kita. Ada kalanya kita ingin membentuk diri kita sendiri. Aku maunya seperti ini, aku maunya seperti ini. Seolah-olah kita merasa kita lebih tahu dari Tuhan. Tuhan harusnya kan begini. Tapi dari tempat ini kita belajar. Sesungguhnya izinkanlah tangan Allah membentuk hidup kita. Ya, dia merapikan kita, bahkan dari Yeremia ya. Satu waktu mungkin kita akan belajar, kalaupun ada bentuk yang tidak baik, dia akan membentuk ulang. Bapak Ibu mungkin sudah pernah juga mendengar dalam renungan 79 ini dibahas. Ya, tangan Allah yang membentuk kita sungguh sangat luar biasa. Kemudian kita akan lanjut ke persinggahan ke-10. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Kita lihat di ayat 14 dari bilangan 33. Dari Dofka mereka ke Alus dan persinggahan yang ke-10 kita lihat di bilangan 33 ayat 14. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka bertemu lagi dengan masalah yang sama yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Ada catatan cukup panjang apa yang terjadi di sana. Bapak Ibu dapat melihat ke Keluaran 17. Kita akan melihat beberapa hal di sana. Keluaran 17 ini adalah satu catatan apa yang kemudian kita dapat lihat terjadi di Rafidim. Ini adalah perjalanan mereka yang ke-10. Keluaran 17, mari kita lihat bersama-sama
Keluaran 17 ayat yang pertama. Bapak Ibu, kita akan melihat ayat 1 sampai 7, tapi saya ingin kita melihat beberapa bagian per ayat ya. Keluaran 17 ayat 1, mari kita perhatikan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Sampai di sini dulu. Ya, mari kita lihat ada satu bagian catatan-catatan yang luar biasa. Keluaran 17 ayat 1 berkata bahwa mereka berjalannya sesuai titah Tuhan. Berjalannya sesuai petunjuk Tuhan. Rafidim itu adalah satu tempat yang pada mulanya ada air yang berlimpah-limpah di sana. Rafidim adalah satu tempat yang artinya tempat beristirahat, padang rumput, dan pasti di sana ada kesegaran yang luar biasa. Tapi Keluaran 17 ayat 1 berkata, meskipun mereka sudah berjalan dari persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, tapi di sana, di tempat yang seharusnya ada air yang melimpah-limpah, mereka justru bertemu dengan ketiadaan air. Masalah ini yang kembali berkali-kali muncul dalam perjalanan mereka. Mungkin ini menjadi satu pertanyaan dalam hidup kita. Sudah berjalan sesuai titah Tuhan, tapi mengapa masih bertemu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, masih bertemu dengan tantangan? Kadang-kadang mungkin itu juga menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Tuhan, aku kan sudah sesuai, aku kan sudah berdoa, aku kan sudah melakukan ini dan itu, tetapi mengapa masih ada masalah, mengapa masih ada kesulitan? Tapi kita belajar. Di dalam Pemazmur dikatakan begini, saya tidak akan bacakannya, tapi nanti pada waktu ada persinggahan berikutnya saya akan mengajak Bapak Ibu melihat di sana. Bahwa Tuhan ada kalanya membawa kita melewati satu peristiwa meskipun sesuai dengan kehendaknya. Tetapi Dia izinkan kita bertemu dengan kesulitan, bertemu dengan masalah, bertemu dengan tantangan. Kenapa? Karena Tuhan ingin menguji kemurnian iman kita. Kalau kemudian kita menilai mengoreksi diri kita, tidak ada yang keliru, tidak ada dosa yang kita sembunyikan, lalu kita tetap berhadapan dengan hal-hal yang sulit. Ada waktunya Tuhan sedang menguji kemurnian hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu melihat suratan 1 Petrus 1. Ada satu catatan, kalau Bapak Ibu dalam mungkin selama ini ya Bapak Ibu merasa Tuhan saya sudah ikuti jalanmu, tapi mengapa masih ada kesulitan-kesulitan, masih ada tantangan, jangan berkecil hati. Ada waktunya kita pun sedang belajar untuk kemudian dilihat, diuji untuk menjadi semakin murni di hadapan Tuhan. Suratan 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 saya akan bacakan. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Bapak Ibu dapat memperhatikan bagian firman Tuhan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kalau engkau ada dalam tantangan, mari koreksi diri. Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingin kita perbaiki, ya, atau ada hal-hal yang Tuhan ingin kita bertobat, lakukan itu. Tapi kalau ada hal-hal yang engkau sudah lakukan seturut titah Tuhan, tetap bersyukur karena Tuhan sedang membuat kita untuk menjadi lebih murni di dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan.
Ini yang juga dialami oleh bangsa Israel. Tapi kita akan belajar dari apa yang mereka lakukan. Ya. Di dalam tantangan, di dalam ujian yang mereka lewati, ya, kita akan belajar bangsa Israel, mengapa mereka kemudian diuji oleh hal ini. Karena sebenarnya mereka sedang dilatih untuk melatih hidup mereka, karena mereka masih banyak bergumul dengan dua hal. Kalau Tuhan menguji kita untuk kemurnian iman kita, yang kita akan lihat pada bangsa Israel, apa yang sebenarnya diuji pada mereka? Dua hal, ketidakpercayaan mereka. Bangsa Israel berkali-kali, ya, menyatakan ketidakpercayaan mereka. Kedua, mereka hidup memandang masa lalu. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, mari saya akan mengajak Bapak Ibu lihat ayat 2 dan 3. Keluaran 17 ayat 2 dan 3. Jadi mulailah bangsa itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya ketika juga membaca, merenungkan bagian ini, ya, kemudian menemukan lagi, bersungut-sungut lagi, ya. Tidak heran dalam Pemazmur ada satu bagian di mana Allah berkata begini, aku jemu dengan angkatan ini. Yang hatinya keras, berulang kali hidup dalam ketidakpercayaan, hidup di dalam masa lalu. Seandainya seperti ini, dulu seperti ini. Ya. Bukankah ini kemudian menjadi juga catatan bagi diri kita masing-masing, bagi saya juga. Ada waktunya Tuhan kemudian menguji kita dalam kepercayaan kita sepenuh kepada Tuhan. Tadi kita nyanyi, Tuhan aku percaya kepadamu. Dan kadangkala kepercayaan itu tidak hanya diuji saat kita melihat hal-hal yang luar biasa. Bahkan dalam kesulitan yang kita alami, tetap miliki kepercayaan kepada Tuhan. Bangsa Israel mereka hidup dalam persungutan, memandang ke masa lalu. Itu sebabnya mereka lewati ujian supaya hidup mereka terus semakin murni di hadapan Tuhan. Kita akan belajar dua sikap yang kita lihat dari bangsa Israel dan sekali lagi dari Musa. Dalam keadaan terdesak, dalam ujian yang mereka alami, apa yang kemudian mereka lakukan? Tadi kita sudah membaca sikap bangsa Israel. Yang pertama, kita lihat dari Keluaran 17 ayat 2, ayat 4b dan ayat 7. Sikap mereka, saya baca sekali lagi ayat 2 bagian A. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Bapak Ibu Saudara, ini bukan sekedar bersungut-sungut lagi, tapi mereka sudah mulai membuka pertengkaran, membuka perbantahan dengan lebih terbuka. Dan firman Allah berkata, mereka bukan hanya bertengkar dengan Musa. Saya ingin kita baca ayat yang ke-7. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ujian yang mungkin sedang kita alami, mari kita belajar berhati-hati. Bangsa Israel sikapnya bertengkar dengan Musa. Waktu ada dalam kesesakan, ada dalam ujian, mereka hidup di dalam kemarahan. Kemudian mulai menyalahkan Musa. Saya harap kita ingat minggu yang lalu kita belajar. Persungutan itu seperti duri yang dihamburkan. Dan itu diulangi kembali oleh bangsa Israel. Mereka bukan hanya bersungut-sungut, bukan hanya menggerutu, tapi mulai berbantah-bantah, bertengkar dengan Musa. Bahkan ucapan mereka dalam pertengkaran itu, ayat 7 berkata, sama dinilai mencobai Tuhan Allah.
Ini kiranya menjadi satu peringatan buat kita. Waktu kita alami kesulitan, mungkin dalam keluargamu, mungkin dalam usahamu, mungkin sebagai pegawai di kantor, ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan. Dalam ujian-ujian yang kita alami, hati-hati dengan sikap yang kita belajar dari bangsa Israel. Jangan jadi anak Tuhan yang suka bertengkar ketika menghadapi masalah. Karena ketika kita bertengkar dan menyalahkan orang lain, itu bukan satu jalan untuk menyelesaikan masalah. Tidak pernah ada masalah yang terselesaikan ketika orang menyelesaikannya dengan pertengkaran, dengan menyalahkan orang lain. Saya ingin melihat sedikit tentang masalah pertengkaran ini. Amsal memberi kita banyak catatan tentang bagaimana kita perlu berhati-hati dengan pertengkaran. Amsal 17 ayat 9, mari kita lihat sejenak sebelum kita akan lihat bagaimana sikap mereka berperan dalam kehidupan mereka. Amsal 17 ayat 19. Hati-hati dengan pertengkaran. Amsal 17 ayat 19. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Apa yang dapat kita belajar? Pertengkaran mengakibatkan kehancuran. Jaga hal ini, waspada dengan hal ini dimanapun, di dalam keluarga. Ya, bangsa Israel bukan hanya perjalanan kita pribadi, bisa juga dalam keluarga. Waktu ada masalah, ada pergumulan, jangan selesaikan dengan pertengkaran, itu mengakibatkan kehancuran. Waktu engkau ada dalam usahamu, engkau ada di dalam tempat di mana engkau bekerja, atau di perusahaan kau sebagai pegawai, jangan selesaikan masalah dengan pertengkaran. Itu mengakibatkan kehancuran. Amsal 20 ayat 3. Apa yang kita harus lakukan? Amsal 20 ayat 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ada satu pedoman yang kita dapat taruh dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Jauhi perbantahan. Jangan hidup di dalam pertengkaran. Karena sesungguhnya waktu kita ada dalam ujian, ya Tuhan tidak pernah menguji kita melebihi kemampuan kita. Pada saat kita meminta pertolongan kepadanya, dia akan datang memberikan kita pertolongan. Itu yang dapat kita pelajari dari sikap Musa. Kita kembali ke Keluaran 17. Apa yang terjadi di Rafidim? Ketika bangsa Israel bertengkar dengan Musa, bahkan mereka mencobai Tuhan. Mari kita lihat apa yang menjadi sikap Musa di Keluaran 17 ayat yang keempat. Keluaran 17 ayat keempat saya bacakan. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Sampai di sini. Musa dalam keadaan yang terdesak. Sesungguhnya kesulitan itu bukan hanya dialami oleh bangsa Israel. Karena Musa pun ikut dalam perjalanan itu. Musa pun sama, tidak dapat air minum. Tetapi dia kemudian menjadi orang yang disalahkan untuk segala sesuatu yang terjadi. Dalam keadaan yang terdesak, bahkan ayat 4 berkata bangsa Israel bukan hanya bertengkar dengan dia. Mereka sudah siap untuk merajam Musa dengan batu. Mungkin 2 kali lipat kesulitan yang dialami oleh Musa. Tapi sikap Musa, mari kita belajar. Ketika orang Israel memilih untuk bertengkar di dalam masa-masa ujian mereka, Musa dalam keadaan sangat terdesak. Ayat 4 berkata, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam perjalanan hidup kita, saat engkau ada dalam kesulitan, dalam kesesakan, mari belajar dari sikap Musa. Kalau bangsa Israel memandang ke belakang, melihat kepada masa lalu, tapi Musa mengajar kita, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Arahkan mata imanmu kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan di dalam kesesakan. Jangan berhenti. Mungkin engkau berkata, aku kan sudah berdoa,
Tapi mengapa masih tetap terjadi hal-hal semacam ini? Tetap berseru kepada Tuhan. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Mari kita baca Mazmur 50 ayat yang ke-15. Ada satu catatan kepada kita. Apa yang kita bisa lakukan di dalam keadaan yang sesak di dalam hidup kita. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kesesakan yang kita alami, dalam kesulitan yang kita alami, mungkin ada hal-hal yang tidak mudah. Tapi mari belajar dari sikap Musa, memandang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, di dalam Dia ada pertolongan. Dan kita akan lihat apa yang Allah firmankan ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan. Waktu Musa berkata, Tuhan sebentar lagi aku akan dirajam oleh batu. Keadaan ini sudah sangat mendesak. Itu bisa berhubungan dengan kematian dari Musa. Tapi ingat sekali lagi, Tuhan tidak pernah menguji melebihi kekuatan kita. Waktu kita berseru kepada Dia, Dia memberikan pertolongan. Ayat 5 dan ayat 6, mari kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa di Keluaran 17 ayat 5 dan 6. Berjalanlah di depan bangsa itu. Bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Bapak Ibu, saya ingin kita melihat sekali lagi. Seharusnya dalam semua persungutan, bahkan meningkat menjadi pertengkaran, bahkan mereka ingin menganiaya Musa. Seharusnya bangsa Israel mengalami penghukuman. Tapi sekali lagi kita belajar, ada belas kasihan buat mereka. Allah berfirman kepada Musa, berjalan, bawa beberapa tua-tua bersama dengan engkau. Bawa tongkat yang engkau pakai memukul sungai Nil. Pergi ke Gunung Horeb. Gunung Horeb ada beberapa perjalanan. Dan kalau engkau ketemu dengan gunung batu, pukul gunung batu itu. Dari situ akan keluar air. Ada satu pelajaran yang sangat luar biasa. Sekali lagi Allah menunjukkan belas kasihannya. Tetapi saya ingin ingatkan Bapak Ibu. Bukan berarti kalau ada belas kasihan kita bisa main-main dengan kemurahan Tuhan. Karena sesungguhnya persungutan bangsa Israel yang berkali-kali tanpa pertobatan itu yang membuat mereka kemudian mengalami banyak hal. Dan yang paling mengerikan, mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Tapi hari ini kita melihat dalam kesesakan mereka, Musa mengajari mereka, jangan memandang masa lalu, tapi memandang kepada Tuhan. Musa adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Mengajak umat Israel, pandang kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan. Meskipun nampaknya mustahil. Tapi seperti pujian tadi, Tuhan selalu ajaib bagi kita. Keluaran 17 ayat 6 dikatakan demikian. Sekali lagi saya ingin bacakan apa yang Tuhan minta. Pergilah kamu, ayat 6, aku akan berdiri di sana. Dan di atas gunung batu di Horeb, haruslah kau pukul gunung batu itu. Dan dari dalamnya akan keluar air. Kita melihat ada satu hal yang harus dilakukan oleh Musa. Tongkat dipukul ke gunung batu. Dan dari sana akan keluar air. Dan firman Allah mencatat, Musa benar-benar lakukan itu. Dia pakai tongkatnya, dia berjalan dan dia pukulkan ke gunung batu. Dan dengan kuasa Tuhan keluar air, memberi minum hampir 3 juta orang.
Mujizat masih Allah kerjakan. Menjawab semua pertengkaran bangsa Israel. Tapi karena di sana ada seorang Musa yang memandang kepada Tuhan, yang berseru-seru kepada Tuhan, ada mujizat Tuhan diberikan ke sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih dan kemurahan Tuhan juga ada buat kita. Seperti gunung batu itu yang mengeluarkan air. Dari dalamnya ada keselamatan bagi seluruh bangsa Israel. Sebenarnya dialah juga akan menjadi gunung batu keselamatan bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa yang dialami bangsa Israel itu pun tercatat dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Mari kita lihat. 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Atau kita baca dari ayat yang ketiga. 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Perikop ini diberi judul Israel sebagai suatu peringatan. Kita sudah beberapa kali membaca dalam suratan ini. Ada catatan bagaimana perjalanan hidup mereka. Ayat 3 dan 4, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya gambaran yang dapat kita pelajari, gunung batu yang dipukul mengeluarkan air. Dan dalam perjalanan hidup kita, dia, Yesus adalah batu karang rohani. Yang dari dalamnya ada air kehidupan. Dari dalamnya ada keselamatan. Dan mari ingat, Musa membawa tongkat yang dipukulkan kepada gunung batu itu. Sampai dia mengeluarkan air. Sesungguhnya itu gambaran tongkat, gambaran kuasa Allah. Tapi di dalamnya adalah gambaran Allah sendiri yang memukul dia. Di dalam Yesus dia menerima banyak hal. Dia dipukul di kayu salib. Supaya apa? Dari hidupnya. Dari Yesus sendiri mengalir kehidupan bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dari Yesus ada kehidupan? Dia harus mati terlebih dahulu. Saya ingin baca satu ayat Yesaya. Pasal 53 ayat yang ke-10. Satu bagian gambaran. Ada pelajaran rohani yang kita bisa pelajari. Yesaya 53 ayat yang ke-10. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus gambaran gunung batu dipukul, diremukkan, dihancurkan oleh kesalahan kita. Supaya dari dalam dia ada air keselamatan, ada air kehidupan. Dialah gunung batu keselamatan kita. Dan hari itu saya percaya jadi jawaban buat bangsa Israel. Rafidim, tempat yang seharusnya menjadi padang gurun, tapi waktu itu tidak ada air. Mereka tidak dapat kesegaran di sana. Mereka belajar kesegaran hidup mereka hanya ada di dalam Allah. Dan hari ini dalam perjalanan hidup kita, mungkin engkau menemukan kesulitan-kesulitan. Seharusnya ada di tempat di mana engkau bisa mengalami kesegaran. Tapi ada ujian-ujian yang kita lewati. Belajar seperti Musa. Jangan pandang kepada masalah, jangan pandang kepada masa yang lalu, tapi fokuskan hidupmu memandang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, izinkan dia, Yesus menjadi batu karang rohani yang dari dalamnya ada air keselamatan, air kehidupan. Izinkan itu yang memenuhi hatimu sehingga dari dalammu juga akan mengalir aliran yang sama.
Saya ingin kita membaca Injil Yohanes. Ada beberapa bagian firman Allah yang saya harap kita dapat pelajari. Yesus adalah gunung batu, batu karang rohani yang dari dalamnya mengalirkan air. Sama seperti bangsa Israel kemudian bisa minum air itu. Kita pun juga dapat meminum air yang memberi kesegaran bagi jiwa kita. Yohanes 4 ayat 14. Saya ingin kita membacanya. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, sama seperti bangsa Israel. Saat itu kemudian bisa minum dari gunung batu, dari air yang memancar pada masa kini di perjalanan hidup kita. Firman Allah berkata, kalau kamu minum air yang akan kuberikan kepadamu, firman Allah berkata, kamu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang terus memancar. Sangat indah. Yesus yang memberi kesegaran kepada jiwa kita. Mungkin saudara bertanya, maksudnya saya minum air itu bagaimana? Yohanes 7, mari kita lihat. Ini ayat yang terakhir, Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Mari kita melihat Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, minum air dari batu karang rohani. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sepenuhnya di dalam hatimu. Dan firman Allah berkata, rohnya akan diberikan dalam hati kita. Akan mengalir aliran air hidup. Sehingga kesegaran yang dari Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Percaya kepada Yesus di dalam hati kita, dengan mulut kita, dan tindakan kita. Percaya kepada Yesus bukan hanya engkau berkata, Tuhan aku percaya kepadamu. Tapi percaya kepada Yesus adalah engkau percaya kepada firman-Nya. Percaya kepada Yesus adalah percaya untuk melakukan firman-Nya. Saat kita mengaku dengan mulut kita, percaya di dalam hati kita, memperhatikan firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Firman Allah berkata, rohnya diberikan dalam hidup kita. Mungkin kita mengalami kesulitan. Mungkin kita melewati jalan-jalan yang kering. Tapi firman Allah berkata, ada aliran-aliran air yang akan mengalir dari hidup kita. Ada kesegaran yang Tuhan akan tetap berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat melewati jalan-jalan yang mungkin sulit. Rafidim menjadi seperti nama tempatnya. Ada kesegaran di sana. Boleh melewati masa yang sulit, tetapi kita akan mengalami kesegaran di dalam Tuhan ketika kita percaya kepada Dia. Saya ingin menutup dengan ayat yang ke-6 di Keluaran 17. Bapak Ibu, waktu engkau melewati kesulitan, engkau melewati masa-masa yang sulit, percayalah kepada Dia gunung batu, dari dalamnya mengalir air, dan di dalam hidupmu juga akan mengalir air. Kalau hari ini engkau sedang melewati masa-masa yang tidak mudah dalam hidupmu, ikuti apa yang dikatakan, yang dilakukan oleh Musa, dan percaya Tuhan ada bersama dengan engkau. Ayat 6, saya ingin baca satu bagian ayat. Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk lakukan semua yang diperintahkan, ayat 6 dia katakan demikian, maka aku akan berdiri di sana di depanmu.
Bapak Ibu Saudara sekalian, situasimu seperti apa, Tuhan berdiri bersama dengan engkau. Waktu Dia suruh kita lakukan sesuatu, Dia berdiri di depanmu. Karena itu hari ini mari kita bersyukur, kita dapat belajar, kita punya gunung batu, keselamatan. Dari Dialah ada air kehidupan, air keselamatan dalam hidup kita. Mari kita percaya sepenuhnya, kita tetap memandang kepada Dia, terus berseru kepadanya, izinkan air darinya, Roh-Nya ada di dalam kita, sehingga air itu memberi kesegaran dalam hidup kita. Kalau hidup kita segar, boleh lewati masalah, engkau tidak tergoda untuk bertengkar. Dan orang justru akan melihat engkau dalam masa kesulitan, masa yang tidak mudah. Mengapa engkau tetap bersuka cita? Mengapa engkau tidak berkeluh kesah? Hidup kita menjadi kesegaran bagi orang lain. Kenapa Tuhan izinkan ada air yang mengalir dari hidup kita? Supaya hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain betapa dahsyatnya Allah. Dalam ibadah nanti kita akan lihat ada kedua kejadian yang lain yang terjadi di Rafidim. Bagaimana mereka saling memberi kesegaran satu dengan yang lain. Bagaimana itu terjadi? Karena hidup mereka disegarkan oleh Tuhan. Saya tidak mengerti keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tapi kalau ada kekeringan, ada kesulitan yang engkau hadapi, datang kepada Dia. Gunung batu keselamatan. Dari Dia ada air yang dapat juga memenuhi hidup kita untuk mengalir kepada orang-orang di sekitar kita. Demikian renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah hari ini kita minta Roh-Nya terus memenuhi hidup kita. Roh-Nya terus yang menguasai hidup kita, supaya dari dalam hidup kita pun mengalir aliran-aliran kesegaran. Saya mengajak Bapak Ibu nyanyikan pujian yang tadi pertama kita menyanyikan. Hadirat Tuhan memenuhi kita. Minta Tuhan, biarlah hadirat-Mu bagaikan air kehidupan, air yang menyegarkan, yang memenuhiku. Sesungguhnya Tuhan sangat ingin dekat dengan kita, sangat ingin memenuhi hidup kita dengan air yang memberikan kesegaran. Yang penting seberapa engkau mau membuka hatimu. Haleluya. Dia ada seperti kepada bangsa Israel. Dia berkata, aku berdiri di depanmu. Mari tutup mata jasmani kita. Lihat dengan iman, Dia berdiri di depanmu. Haleluya. Haleluya. Penuhi kami dengan kesegaran dari Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya.
bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat dengan kau. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Dengan segenap hatinya berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati hadiratmu. Ada kekeringan yang engkau rasakan di dalam hati secara rohani hari-hari ini, datang kepada Dia. Gunung batu keselamatan, ada air yang akan mengalir, air surgawi yang memberikan kesegaran kepada hidup kita. Dan Dia berkata, aku berdiri di depanmu. Mari hari ini kita datang kepada Dia, nikmati kehadirannya, menyembah Dia dengan sungguh. Dia berikan air mengalir dari hati kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Fokuskan hidupmu kepada Tuhan. Sembah Dia. Dia ada. Dia senang untuk hadir memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Mari beri penyembahanmu kepada Tuhan. Agungkan Dia. Muliakan Dia. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus. Terima kasih, hadirlah bagi setiap hati Tuhan. Haleluya. Berseru mau dekat dengan umatnya.
sendiri yang hidup. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hariku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi hanya jemaat saja nyanyikan pujian ini sebagai kerinduan hatimu. Hadirat-Mu memenuhi hadirat kudus. Tuhan, dengar seruan umat-Mu Tuhan. Tidak ada lain dan Kau yang kerindukan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya kemuliaan. Sekali lagi jemaat nyanyikan pujian ini. Saudari Ayu akan hadir ke depan untuk memimpin doa. Haleluya, haleluya. Menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa mengajar kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, karena firman-Mu itulah yang menjadikan kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau, untuk kami terus menjadi kuat di dalam Engkau. Oleh sebab itu kami perlu Engkau Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa hanya kekuatan firman-Mu itu yang akan memampukan kami. Meskipun terkadang kami harus Tuhan izinkan menghadapi segala sesuatu yang menurut daging kami itu berat Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada memegang tangan-tangan kami saat kami lemah, tidak berdaya. Engkau yang menopang kehidupan kami, dan firman-Mu itulah yang memimpin kami untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu Tuhan, untuk kami terus berpegang akan kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami tetap ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Dan kami percaya setiap kebenaran firman-Mu itulah yang akan menjadikan kami orang-orang yang dikasihi Tuhan dan bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan Roh Kudus-Mu itulah yang memampukan kami, itulah yang membawa kami untuk berjalan sesuai dengan kebenaran dan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Kami dapat
diberikan kemampuan untuk melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman-Mu yang kami terima pada hari ini, dan Engkau akan terus memakai Ibu Gembala kami Tuhan, di dalam setiap pelayanannya, setiap firman-firman yang diucapkannya adalah firman yang diurapi oleh Tuhan. Dan biarlah Engkau terus memakai hamba-Mu ini, semakin hari semakin luar biasa dipakai oleh Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan hamba-Mu dan juga pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan, dan kami menerimanya dengan sukacita karena Engkau yang menjadi sumber firman dan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau gunung batu keselamatan kami. Dari dalam Engkau-lah ada air kehidupan bagi kami. Hari ini kami percaya aliran air itu ada dalam kehidupan kami, mengalir dalam setiap keluarga, mengalir dalam setiap pribadi. Tuhan, kalau ada jiwa-jiwa yang datang dengan keadaan yang kering, kami percaya Engkau hadir mengalirkan air kehidupan-Mu ke dalam kehidupan mereka semua, supaya dengan kesegaran yang dari Engkau, dari Roh-Mu, kami dapat terus melangkah di dalam perjalanan iman kami dan memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa bagi pemerintah negara kami. Biarlah kemurahan dari Tuhan, belas kasihan Engkau ada dalam bangsa kami Tuhan. Kami tetap mohon dengan kemurahan Tuhan, biar kehendak-Mu yang terbaik terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik, sepanjang minggu ini apapun yang akan kami kerjakan di rumah, di dalam pekerjaan usaha kami mohon Engkau hadir memberikan kekuatan, menjadikan setiap kami alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani dengan sukacita. Biarlah hati Tuhan juga ada dalam hidup mereka untuk melayani Engkau dengan penuh sukacita dan memuliakan nama-Mu. Seluruh umat-umat-Mu Engkau memberkati dalam perjalanan pulang, supaya dengan sukacita kami memperoleh kekuatan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini. Kami percaya kuasa-Mu, berkat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya di dalam persekutuan, dalam kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya berkata, amin.